ternyata ada jejak digital Paus Fransiskus yang membenarkan pengajaran. Salve ya, jadi ada teman-teman Katolik yang meminta saya kira-kira mengklarifikasi pernyataan ini karena ini memang bias Protestannya, pertama harus diingat. Kebanyakan mereka berpikir bahwa dengan demikian Protestantisme menjadi benar, karena ketika Paus mengatakan bahwa Luther benar dalam hal doktrin, itu bukan dia benar dalam hal sepakat bahwa apa yang mereka pahami tentang justification itu benar. Jadi sola fide itu salah, begitu. Jadi bukan sola fide. Apa yang terjadi dalam joint declaration itu adalah bahwa orang-orang Lutheran menarik kembali tuduhan mereka bahwa orang Katolik itu semi pelagian. Nah, itu yang perlu diketahui. Bukan berarti doktrin ini sudah benar, tidak. Banyak hal masih tetap perbedaan mendasar, dan itu hanya Roh Kudus lah yang bisa menyatukan kita. Kenapa Martin Luther apa yang dijelaskan oleh Paus itu bukan sesuatu yang baru, itu semua sejarawan Katolik tahu. Tetapi yang bias di sini adalah bahwa si penjelas ini, tidak tahu siapa dia, menjelaskan bahwa Paus mengakui bahwa gereja Katolik salah, kesalahan gereja, bukan kesalahan ajaran gereja, kesalahan orang-orang dalam gereja Katolik, itu jelas. Bukan gerejanya salah mengajar. Sebutkan kesalahan ajaran gereja yang diperbaiki oleh paus siapapun yang ada di muka bumi. Tidak pernah ada. Seburuk-buruknya seorang paus. Ya, paus lah termasuk salah satu paus yang buruk ya. Paus kontroversial. Tapi tidak pernah ajarannya direvisi oleh paus yang lain. Paus Fransiskus dengan kehadirannya di Swedia bersama anggota gereja Lutheran di sana tidak pernah menyatakan bahwa dengan ini saya membatalkan hasil konsili Trento. Tidak. Ya, jangan terlampau senang euforia. Lalu yang berikutnya, joint declaration ini justru hanya mungkin terjadi antara gereja Katolik dan gereja Lutheran, yaitu satu-satunya gereja Protestan yang jujur mengakui bahwa Luther adalah pendiri gereja mereka dan mereka berani menamakan gereja mereka dengan gereja Lutheran. Yang lain-lain itu ngakunya Kristen semua. Padahal pengikut pemberontak, salah satu, dua, tiga pemberontak. Iya kan? Tidak ada gereja Calvinisme. Tidak ada orang yang mengaku gereja Calvinisme. Mereka mengaku gereja Kristen. Hanya Lutheran yang berani mengaku secara jujur. Dan karena itu kerjasama dengan Katolik lebih gampang terjadi. Meskipun gereja Lutheran yang disapa dalam Joint Declaration itu bukan semua Lutheran. Ya, bukan semua Lutheran. Karena ada Lutheran yang tidak setuju. Ya. Jadi tidak usah menyederhanakan persoalan. Ambil saja pucuknya, buang konteksnya yang begitu panjang dalam sejarah. Jadi sekali lagi buat yang Katolik, gagasan Protestantisme bukan gagasan yang benar di mata Katolik. Begitu. Luther adalah seorang imam Katolik, teolog Katolik. Dia menjadi Protestan ketika dia menolak untuk membuang heresi-heresinya yang terjadi pada saat selesainya Diet of Worms. Bukan pada saat dia pipaku itu 95 tesis dia langsung jadi Protestan. No. Sampai sini bisa paham ya. Kita bahas lebih panjang nanti dalam YouTube. Saksikan.